Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsya Ayus Karimah dengan NPM 1811060126 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, kurikulum ini memiliki berbagai pengertian ataupun tafsiran yang dirumuskan oleh para pakar dalam bidang pengembangan dan pendidikan. Pengertian itu berbeda-beda dengan yang lainnya sesuai dengan titik berat dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Yang pertama, pengertian kurikulum menurut para ahli. Kurikulum itu merupakan seperangkat rencana atau sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Setelah itu yang kedua, kurikulum itu merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum itu sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses pembelajar mengajar yang terlibat di dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sendiri adalah proses dimulai dari perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer. Nah, menjadi kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sampai kepada evaluasinya. Nah, kurikulum itu menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan tidak jalan di tempat, akan berkembang sesuai peradaban zamannya. Artinya, kurikulum senantiasa dikembangkan agar sesuai dengan laju pengembangannya. Nah, ilmu pengetahuan teknologi, pengertian kurikulum menjadi lebih luas dan berkembang mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, namun perbedaan dalam memaknai kurikulum itu tidak menjadi masalah terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Apabila pengembangan kurikulum didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan prinsipnya, aspek dan konsep terletak pada guru. Nah, maka dari itu, guru harus memahami hal yang sangat mendasar dari kurikulum dan pengembangannya, yaitu sehingga guru mempunyai tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan kurikulum tersebut. Nah, sedangkan tujuan pengembangan kurikulum ini adalah kurikulum pengembangan kurikulum ini bertujuan mengetahui atau mencari tahu apakah agenda kegiatan yang telah dijalankan itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lembaganya atau tidak. Nah, pengembangan kurikulum ini digunakan sebagai penilaian umum meliputi konsep, masalah, dan keterampilan yang akan disusun menjadi kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum tersebut dilakukan dengan standar nasional pendidikan yang bertujuan dan bertujuannya ini demi mewujudkannya tujuan pendidikan nasional. Nah, hal ini yang saya sebutkan tadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bab 10. Nah, tentang kurikulum. Kurikulum ini diharapkan memberi dasar dan isi serta menjadi sarana bagi pengembangan kurikulum atau pengembangan kemampuan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakatnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama itu landasan filosofis. Nah, landasan ini dalam pengembangan kurikulumnya mencakup tentang landasan filsafat atau mengidentifikasikan dan mengimplementasikannya dengan filsafat, metodologi, praktekan pendidikan terarah. Yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, landasan ini dalam pengembangan kurikulum mencakup tentang perilaku dan fungsi mental manusia sebagai objek pendidikan secara ilmiah dan mengidentifikasikannya. Dalam pengembangan kurikulum ini paling tidak ada 2 cabang psikologis, yakni psikologis perkembangan dan psikologis pembelajaran. Nah, yaitu ada 9 aspek lagi dalam psikologis ini yang dikembangkan dengan perantara sebagai mata pelajaran dan dalam kurikulum ini. Yang pertama ada aspek ketakwaan, aspek cipta, aspek rasa, aspek karsa, aspek karya atau kreatif, aspek keprigelan
atau aspek karya. Yang ketujuh, aspek kesehatan, aspek sosial, dan aspek individu. Nah, yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Nah, landasan ini tentang nilai sosial, tata sosial, dan tata laku manusia yang dimasyarakatkan. Nah, mengidentifikasinya dengan landasan sosial budaya, diharapkan lahirnya manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Maka dari itu, kurikulum dengan segala perangkat tujuannya ini, perangkatnya itu ada tujuan, isi, bahkan proses disesuaikannya dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan pengembangan masyarakatnya. Nah, yang keempat, landasan yuridis. Nah, kurikulum pada dasarnya ini adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Saya akan menjelaskan ini sedikit. Dalam pengembangannya, selain berpijak pada landasan-landasan, kurikulum juga harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Nah, prinsip pengembangan kurikulum pada dasarnya ini merupakan kaidah dan hukum dasar suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum ini menggunakan prinsip tersebut yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari, atau akan ada prinsip-prinsip baru yang akan ada di dalam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, bisa jadi juga dalam mengimplementasikan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda pada masing-masing lembaga pendidikan, sehingga akan ada banyak prinsip-prinsip yang jadi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu, yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini mencakup kesesuaian dengan beberapa komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Nah, selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini berkenaan dengan kebebasan atau kewelesan guru dalam mengaplikasikan kurikulum dan program-program alternatif sesuai bakat dan minat peserta didiknya. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didiknya. Nah, yang ketiga ada proses kontinuitas. Proses ini berkenaan dengan materi pelajaran yang berjenjang, baik sekolah ataupun antar isi kelas. Nah, perkembangan belajar beserta prosesnya berlangsung dengan kesinambungan. Nah, adanya kesinambungan dalam kurikulum ini baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip praktis dan efisien. Selanjutnya juga ada prinsip efektivitas, prinsip khusus, dan juga prinsip khusus. Prinsip khusus itu mencakup beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulumnya, di antaranya prinsip keimanan, nilai dan budaya, pengertian etika, logika, estetika, kinetika, keadilan. Nah, jadi keterampilan hidup juga peserta didik yang merupakan sentral, serta pendekatan yang menyeluruh dan kemitraan. Nah, sedangkan strategi dalam kurikulum itu, dalam pengembangan kurikulum itu, strategi adalah sesuatu cara atau taktik yang digunakan untuk mencapai suatu sasaran yang efektif dan efisien. Nah, dengan melakukan satu tindakan yang telah ditentukan sesuai melalui suatu perencanaan. Nah, menurut Terakjoni, strategi pembelajaran itu merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pengembangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses atau cara dan perbuatan pengembangan. Nah, sedangkan pengembangan kurikulum itu merupakan proses atau cara dalam pengembangan kurikulum.
Nah, jadi menurut saya pengembangan kurikulum ini memiliki strateginya dan harus memiliki strategi. Nah, salah satunya itu dengan contoh yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini merupakan strategi. Nah, ada tiga dalam perumusan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, dalam merumuskan tujuan harus memahami tiga sumber, yakni siswa, masyarakat, dan konten. Yang kedua, merumuskan SK berdasarkan landasan sosiologi serta landasan lain berupa landasan filosofis pendidikan dan psikologis pelajaran. Nah, yang ketiga itu merumuskan kompetensi dasar atau KD dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experiences. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang keempat, mengevaluasi. Nah, mungkin itu saja strategi-strategi dalam pengembangan pelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat mengekspresikan banyak guru baru, guru muda, termasuk saya juga, dalam mengembangkan kurikulumnya. Nah, sekian, semoga video ini bermanfaat untuk semua yang melihatnya. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.